Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina nadiya ba'da amma ba'du. Baca khotbah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala urjing enjing, masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan. Masih kita akan melanjutkan kajian tematik kita berkenan dengan ahkamun nisa atau fiqhul mar'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitin ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar ke tanah lapang pada hari Idul Adha atau Idul Fitri ke lapangan begitu kan. Karena memang hadisnya panjang saya potong ya. Summan soropa, kemudian beliau pulang pala masoro ila manjilihi. Ketika sampai ke rumahnya ja'at Zainab binti bin Mas'udin ya. Kemudian Zainab istri Mas'ud itu datang dan meminta izin tastaqdinu alaihi, dan meminta izin untuk masuk ke rumah Rasul pada saat itu. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan ya, ditanyakan pada beliau siapa ya. Kemudian dia jawab hadihi Zainab, aku ini adalah Zainab gitu. Ketika Rasul tanya siapa gitu kan. Ketika meminta izin untuk masuk ke rumah Rasul, kemudian ditanya, dia berkata hadihi Zainab, ini adalah Zainab. Pakola, lalu Rasul bertanya, ayu jananib ya, Zainab yang mana? Mungkin pada saat itu Zainabnya ada berapa orang begitu. Pakila mura'atu bin Mas'udin, maka dijawab, saya ini istri Ibnu Mas'ud. Qala na'am, ya oke lah, baiklah, kira-kira seperti itu. Faudina lah, maka dia diizinkan untuk datang masuk menemui Rasulullah SAW. Qalat, ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amartal yaum bisadaqah, sesungguhnya pada hari ini engkau telah memerintahkan kepada kami kaum perempuan untuk bersedekah. Wa kana inni khuliyundi, dan sesungguhnya aku punya sedikit perhiasan. Fa aradtu an tasaddaqa bih, yang aku akan diniatkan dan yang aku niatkan untuk disedekahkan. Paja Ahmad bin Mas'udin, maka Ibnu Mas'ud punya anggapan, katanya suaminya pada saat itu, annahu wa waladahu ahaqqu min tasaddaqat bihi alaihim, sesungguhnya sedekah yang Ibnu Mas'ud dan memiliki anggapan bahwa dirinya dan anaknya lah yang lebih berhak untuk menerima sedekah itu. Gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqa Ibnu Mas'udin zaujuki wa waladuki. Perkataan Ibnu Mas'ud itu benar. Zaujuki wa waladuki, suami dan anakmu ahakku, itu lebih berhak. Man tasaddaqti bihi alaihim, ya, berhak memperoleh dari sedekah kamu daripada orang lain begitu ya. Baca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan banyak hal. Ini ceritanya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Idul Fitri, hari Idul Adha ke tanah lapang begitu. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada mereka kaum perempuan agar memperbanyak sedekah, karena memang ada hadis yang memberikan ancaman, tapi bukan ancaman, peringatan kepada mereka kaum perempuan bahwa di neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah kaum perempuan ya. Maka kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian sedekah. Pada saat itu istri Ibnu Mas'ud keluaskan dongkap kepada Rasul dan ingin bersedekah. Kira-kira sederhananya untuk awalnya seperti itu. Kita nanti itu saja Kang. Baik, kita jeda dulu sejenak sementara Badai Cakra. Namun ya silakan selamat bergabung kembali untuk yang sudah tergabung di 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini Badai Cakra Cahaya Kolbu bersama Al-Ustadz Yusuf Faisal Ali kembali membahas terkait tentang fiqhul mar'ah berkenaan dengan hadis yang barusan
kita awali dulu dengan penjelasan awal lah ya Ustaz sebelum nanti dilanjutkan kembali Barai Cakra. Baik, untuk yang mau bergabung kami tunggu kebersamaannya Barai Cakra di nomor 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Baik, tetap di Cahaya Kolbu masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Iya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Barai Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Dan terima kasih Barai Cakra untuk yang masih bergabung. Silakan bisa dilanjutkan kembali melalui nomor 081123400905. Dan insya Allah untuk pembahasan pagi hari ini Ustadz, kiranya ada penjelasan lainnya. Silakan. Iya, Barai Cakra rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita mencermati di hadis Nabi SAW tadi, bagaimana dialognya istri Zainab ya, Ibnu Mas'ud. Maaf. Dasar kerkawur. Menceritakan tentang istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika dialog dengan Rasulullah SAW terkait dengan apa yang diberikannya kepada suami dan anaknya begitu pada saat itu. Ini memberikan pelajaran bahwa seorang istri membantu ya untuk memberikan nafkah keluarganya begitu kan, dan itu merupakan bagian dari sedekahnya seorang istri begitu kan. Jadi sekalipun seorang perempuan, katakan seorang istri memberikan makan, memberikan minum bagi seorang suami, maka sesungguhnya tergolong ke dalam sedekah bagi perempuannya itu begitu kan ya. Sehingga di sini Nabi SAW ada ketika ditanya oleh istri Abdullah bin Mas'ud terkait dengan sedekahnya itu, karena memang pada saat itu ada kekhawatiran yang sangat kuat begitu. Istri Abdullah bin Mas'ud ketika telah mendengar khutbahnya Rasulullah SAW pada waktu hari Id ya, pada saat itu ketika Rasulullah SAW sampaikan bahwa kebanyakan mereka di neraka itu paling banyak adalah kaum perempuan kan gitu, dengan banyak hal kemarin sudah dibahas juga ya. Maka pada saat itu terbersitlah atau tergeraklah ya, pada saat itu hatinya Zainab pada saat itu untuk bersedekah. Dan ketika dia sampaikan kepada Rasul, aku memiliki sebuah perhiasan yang aku niatkan untuk sedekah begitu. Maka sedekah di sini lebih menunjukkan bukan sedekah yang sifatnya wajib ya, tetapi sedekah yang bersifat tatawu. Dan ketika seorang istri ya memberikan nafkah ya, membantu bukan memberi ya, membantu ya. Karena bagi seorang perempuan itu bukan yang menjadi hal yang utama, tetapi ya membantu saja. Beda dengan laki-laki. Memberikan nafkah itu betul-betul sebagai sebuah kewajiban, terlepas besar dan kecilnya. Itu urusan lain ya, bagaimana seorang istri menerima atau tidak. Tetapi dari sisi ini seorang perempuan ketika membantu suaminya, membantu anak-anaknya untuk memberikan ya, katakanlah nafkah ya, maka itu sebagai sedekah. Jadi tong hariwang begitu ya, ketika seorang istri memberi itu ya, jangan merasa rugi di situ atau ya, hina tidak. Itu betul-betul memang Rasulullah SAW, Nabi ya, Allah melalui Rasulnya apresiasi. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwa pahalanya ganda. Pertama ajul sedekahnya, ada pahala sedekah yang diberikan. Yang kedua ada yang disebut ajul qarabah ya, pahala karena dia memberikan kepada orang yang terdekat begitu. Dan ini pun menjadi sebuah dalil bahwa sebelum kita memberikan ke yang lain ya, penuhi dulu tuh, sampaikan dulu atau berikan dulu lah, alokasikan dulu untuk sedekah kepada saudaranya begitu kan. Jadi tidak ada halangan ya. Tetapi itu pun sekali lagi bukan berarti di sini kaum laki-laki diam dan udah tercukupi dengan dibantu, tidak. Tentu saja ada upaya-upaya yang lebih gitu kan, untuk mencari nafkah dalam posisinya sebagai seorang suami dengan kewajibannya begitu kan. Beda dengan seorang perempuan ya, kalaupun memberi itu bukan hal yang utama, cuman membantu saja. Fokus utamanya di laki-laki. Sehingga kan kalaupun seorang suami katakanlah memberikan nafkahnya, itu pun merupakan bagian dari sedekahnya. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, ida anfaqal muslimu nafaqata ala ahlihi. Apabila seorang muslim menafkahkan nafaqatan ala ahlihi kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, yang dia itu diniatkan untuk karena Allah, karena Allahu sedekah, maka itu menjadi sedekah gitu. Nah itulah memberikan memberikan sebuah jalan begitu kan, bagi kaum perempuan begitu, terutama kaum sebagai
Seorang istri lah katakan, jika ada berlebih untuk dibantu, ya bantu saja. Tapi itu jadi hutang. Iya, dihutangkan ke suami sendiri. Sokras baca tapi ke camatannya. Dimaksudkan 2 kalinya. 2 kalinya. Itu satu ya. Jadi jangan minta kembali itu kan. Dia teman niatin saja sama kita ya untuk ngebantu gitu. Yang kedua juga tadi ya, jangan sika genyer gitu ke dawih deh. Jangan pilih sejalan kebaikan, pahala. Jadi jangan rugi gitu sebetulnya. Tetapi sekali lagi kepada mereka kaum laki-laki pun ya tidak harus juga berdiam diri karena memang ada tesain ngamantosan dan sebagainya. Jangan, tetap saja. Ya karena martabat ya seorang laki-laki itu kan dari sisi itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan karena mereka punya kewajiban untuk memberikan nafkah, kasbiun wa nafkah, wahabiyun ya, nafkah kasbiun mah juga keseharian itu ya untuk keperluannya, sementara nafkah wahabiyun mah ya berupa mahar ya, atau mas kawin di awal perkawinan atau di awal pernikahan, maka itulah kewajibannya. Juga beberapa kasus juga terjadi ya, dalam hal-hal seperti ini di zaman Nabi SAW, hanya mencuatnya dari kasus istri Ibnu Mas'ud pada saat itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh udah itu terus kewajiban si bapak atau terus karena orang mah diam, jangan. Kalau memang ada untuk bantu ya bantu saja. Tetapi sekali lagi perempuan itu bukan yang utama, tetapi sebagai untuk membantu saja. Dari dalam satu kondisi tertentu apabila seorang suami tidak memiliki apa-apa begitu kan ya. Belum ada kesempatan begitu ya, gitu. Tetapi juga sekali lagi jangan sampai menjadi ya bil mani wal ada, karena ini sedekah itu ibadah. Jangan juga ada perkataan yang kurang enak, kurang baik ya, disebut-sebut kan gitu ya kepada suaminya misalnya, tuh kan bapak harus dibantosan ku abdi kan gitu kan lah bios kayak gentosan nama udah ira gentosan. Dan juga jangan sampai akhirnya ketika kita membantu pun menyakiti ya suaminya dengan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, dan ya kami persilakan untuk Bara Cakra yang mau telepon ya bisa ke nomor 2035955 dan 2042396 ya. Teleponnya ke nomor tersebut, bukan ke nomor WhatsApp ya. biar bisa di-on-air-kan maksudnya Ustaz. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Ustaz? Di luar tema yang barusan, tapi mau nyambung yang waktu itu, boleh? Boleh. Silakan Ibu. Waktu itu kan Ustaz ada pertanyaan, bagaimana orang yang sholat tapi nggak baik sama keluarga anaknya, itu berarti sholatnya kan belum benar, baik ya. Tapi kenapa orang yang nggak sholat tapi justru bagus itu gimana? Oh iya. Apa ya Ustaz? Iya, mangga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berarti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita lihat bahwa kenapa ada perbedaan gitu ya. Mereka yang tidak sholat baik. Yang sholat itu tidak baik. Sebetulnya pada prinsipnya baik dan tidak baik itu ada sebagai sudah menjadi tabiatnya manusia. Orang berbuat baik itu sebetulnya dari sisi manusia itu sebagai sebuah tabiat. Siapapun sebetulnya kan. Siapapun mereka manusia memiliki tabiat baik sebetulnya. Mau ahli ibadah, mau enggak, ketika lahir ke dunia itu punya sisi baik begitu kan. Nah, yang dikembangkan oleh yang tidak ibadah itu sisi baiknya itu. Dan seharusnya orang yang sholat itu lebih mengembangkan sifat baiknya seharusnya, ya. Ya, jadi bukan karena sholat dan tidak sholat ya. Seharusnya kalau kita lihat dari sisi itu, pada prinsipnya manusia itu punya tabiat baik. Pada prinsip dasar semua siapapun mereka, agama apapun sebetulnya sama. Ya. Cuman kenapa menjadi baik mungkin dari sisi apa? Dari sisi kemanusiaannya itu. Bukan karena ibadah atau agamanya. Bukan karena ibadah atau karena agamanya itu saja. Kalaupun baik, tetapi tidak berdasarkan agama, bermasalah juga. Betul. Kan begitu. Misalnya orang ini baik, tetapi tidak wahwa mukminun di ayat kemarin 124 ya. Iya. Yang salah tidak lupa tuh kemarin. Syarat. Sementara
Wa may ya'mal minas solihati min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min, kan begitu. Siapa saja yang melakukan di antara amal kebaikan, amal saleh, min dzakrin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan, ya. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia itu beriman, kan begitu. Maka di sini ada dasar berbeda orang yang baik karena atas dasar tabiatnya dan baik atas dasar tuntunan agama, begitu. Nah, mungkin yang lebih dikembangkan empatinya bukan dari sisi agamanya. Kalau orang yang tidak sholat misalnya seperti itu. Nah, kenapa dengan sholat justru seharusnya tabiat itu lebih berkembang, ya, lebih menguat. Di sisi tabiat juga dikuatkan dengan sisi agamanya seharusnya. Nah, kalau itu terjadi, boleh jadi sholatnya masih bermasalah. Sholatnya belum bisa dipandang benar. Karena pada prinsipnya dengan melalui ibadah apapun, Allah harapkan manusia itu terbentuk satu sikap perilaku yang baik. Seharusnya dengan ibadah apapun Allah mendidik manusia, ya. Dan mohon maaf ya, bukan memponis ya, boleh jadi dalam sisi itu sholatnya belum benar. Dari sisi kebaikan beragamanya gitu. Kalau sisi tabiatnya ya mungkin dia dipandang sebagai seorang yang baik kan gitu. Banyak mereka yang ya katakanlah ibadahnya minim tapi baik, itu yang dikembangkan adalah sisi tabiatnya. Yang diharapkan dalam Islam itu bukan hanya tabiat yang dikembangkan, tapi harus didasarkan sehingga jadi akhlak, bisa jadi akhlak yang baik, dan itu akhirnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sederhananya itu ya, yang memang harus dipertanyakan dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya juga itu. Karena seharusnya orang yang berakidah lurus, orang yang ibadahnya benar, berdampak kepada akhlak yang baik. Itulah sederhananya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua, bahwa apapun ibadah yang kita lakukan bukan hanya dasarnya baik menurut manusia, ya, tetapi harus baik menurut pandangan Allah, dan juga ibadah apapun harus lebih menguatkan akan sikap baik manusia itu bukan hanya dari sisi tabiat tapi dari sisi agamanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, dan ya kurang lebih seperti itu untuk ibu yang barusan, hatur nuhun. Iya, dan memang Ustadz ya, ini kalau kita kembalikan lagi, jangankan yang seperti itu Ustadz, yang mungkin kita pun juga yang ya Barai Cakra istilahnya apa, mulai meniti dalam majelis taklim pun ya Ustadz, itu memang harus perlu banyak perbaikan diri. Dalam arti kata gini, semua itu kembali kepada ilmu. Kita mencari ilmunya agar kita mau untuk mengamalkannya. Khawatirnya gitu ya Ustadz. Ini ilmu yang didapat belum diamalkan sehingga belum terlihat ataupun terbukti oleh diri sendiri. Tentu saja akhirnya semua dikembalikan kepada parameter agama, kan gitu. Kalau memang sudah menggunakan parameter agama, maka disitulah pentingnya pengetahuan, ya, untuk bagaimana membenahi seseorang berdasarkan agamanya, begitu kan ya. Modalnya itu kan di situ, gitu kan. Tidak hanya cukup punya niat baik secara umum menurut tabiat, tetapi juga niat baiknya itu dipandu berdasarkan ilmu sehingga bernilai kebaikan. Boleh jadi ada orang yang sholat berbuat baik, tetapi karena bukan dasar ilmu tidak juga diterima. Nah, kalau di sisi agama itu berbicara diterima dan tidaknya dari satu amalan. Apakah di situ itu kemudian apakah itu akan menjadi pembentukan yang lebih baik atau tidak, ya, dari sisi karakter gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, baik. Kita coba kembali. Ustadz ini sudah ada yang tergabung. Ya, hatur nuhun sekalian kita sapa dulu Barai Cakranya Ustadz ini yang sudah hadir. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Ini sudah ada Ibu Ratih, terus juga sudah ada Kang Abel, ya. Terima kasihnya lagi dari kita berdua yang sudah bergabung untuk Ibu Indi, Ustaz. Wilujeng Enjing. Terus juga siapa lagi barusan teni penutos Ararabsen cenatu Bapak Gaus oge hatur nuhun, ya. Ibu Imas Amasih juga amin hatur nuhun Bu Imas, ya. Sok cing istiqomah orang sadayana insyaallah, ya, sasarengan. Terus oge itu Ustaz ada yang bergabung lagi dari Ibu Sri Rizki, ya, terima kasih katanya Ustaz dan Kang Ardian sama-sama. Dan juga ya mungkin kita ke pertanyaan kembali Ustaz. Ini yang sudah tergabung. Oke. Iya, Ustaz, ini ada sebuah pernyataan dari Imam Asy-Syatibi, Ustaz, tentang melarang
orang awam untuk ikut-ikutan menggali hukum sendiri dari dalil. Dasarnya adalah ada dan tidaknya dalil bagi orang awam itu sebenarnya sama saja. Karena mereka belum bisa mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Menganalisis dalil-dalil syar'i bukanlah tugas mereka, bahkan tidak boleh sama sekali mereka melakukan itu. Iya. Ini tentang menggali hukum sendiri dengan dalil, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, yang bertanya ini, siapakah orang-orang yang termasuk orang awam tersebut? Dan apakah mereka yang pandai baca Al-Quran dan hafal hadis tidak termasuk orang awam, atau bagaimanakah, Ustaz? Iya, beresnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini menyangkut dengan keilmuan ya. Penggalian istimbatul ahkam itu ini supaya apa? Orang-orang yang memiliki katakanlah kapasitas kemampuan ya untuk bisa diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mereka itu mampu menggali hukum-hukum Allah. Karena ini menyangkut hukum-hukum Allah, maka dia itu harus memiliki perangkat keilmuan. Ngerti alatnya. Perangkat ilmu itu kan kalau di dalam Islam itu pertama ya, ini kan sudah menjadi ketentuan umum, ya, syarat umum. Pertama ini kita lihat aja secara umum ya, bahwa mereka itu yang diberikan, yang dikatakanlah punya kapasitas ke situ. Ya, pertama mereka yang tentu saja dia memiliki pengetahuan tentang ilmu Quran atau ulumul Quran atau ilmu tafsir. Ya, karena bagaimana mungkin seseorang itu akan menggali hukum dari Al-Quran sementara dia tidak paham bagaimana menafsir. Tidak hanya cukup dengan hafal yang kayak gini gitu. Tidak hanya cukup dengan hafal terjemah, tetapi bagaimana menafsir. Karena ini akan menyangkut hukum-hukum Allah. Kekuatan ijtihad seseorang itu tergantung kapasitas ilmunya dulu. Karena perangkatnya itu satu ya. Yang kedua harus memahami dulu ilmu hadis. Kenapa ini menjadi syarat ya bagi seorang katakanlah mujtahid ahli ijtihad? Itu karena hukum-hukum itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Tetapi perlu ada upaya untuk memfilter di hadis-hadis itu. Tidak semuanya sahih. Kalaupun ada yang sahih, bagaimana memahaminya? Nah itu juga harus memiliki pertimbangan, harus memiliki perangkat keilmuan disebut ilmu hadis. Dati sakedik apa nu hadis ribuan, tapi dia ya mohon maaf ya tidak memahami betul bagaimana hadis sahih hadis dhaif. Yang penting hafal, viral. Wah saya tuh menghadap hadis 1000, misalnya 2000, bukan 1000 2000 itu udah bagus sebetulnya. Tetapi kesininya begitu, apakah dia mampu untuk bisa menyeleksi hadis atau tidak? Kalau tidak ada kapasitas ke sana, belum memiliki pengetahuan maksud saya. Itu istinbatul ahkamnya kan bermasalah. Dinilai lemah. Lemah nanti, tidak punya argumentasi. Sebab sementara menetapkan hukum itu harus punya argumentasi. Misalnya berdasarkan ayat ini loh, tafsirnya kayak gini, penjelasan kayak gini. Oh ini penguatnya di hadis loh. Itu baru 2 kan. 2 poin aja. 2 poin aja. Yang ketiga dia harus paham ilmu hadis, ilmu usul fikih. Kalau dalam kita mah ilmu hukumnya hukum Islam. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengambil sebuah kesimpulan apakah ini perintah itu wajib atau tidak, apakah ini itu semua dipahami berdasarkan ilmu usul. Jadi dasarnya di alam Al-Quran dan hadis kita bisa mampu berusaha masuk ke situ, menafsir, mencoba menyeleksi, kemudian kita berusaha untuk memahami itu dengan ilmu usul. Iya, jadi usuluddin sama usul fikihnya itu usul fikihnya harus jalan di situ. Mau tidak mau karena itu berkenaan dengan hukum istinbatul ahkam. Maka siapa mereka yang disebut mampu tidak mampu ya di situ batasannya. Kalau jebatkan awam dah aya oge nu hafal Quran tapi teu hafal ya bisa. Kan begitu ya. Jadi jaminan apa bukan maksudnya patokannya itu adalah kefakihan di situ di bidang itu. Paling tidak ya kefakihan di bidang itu gitu kan. Tadi yang terakhir ya itu 3 hal tadi. Yang terakhir ilmu penunjang. Itu juga harus dipahami. Enggak mungkin seorang ahli fikih dia paham hadis, paham tafsir, paham usul, tidak paham yang lain. Dituntut itu juga. Mau tidak mau karena apa? Ini sebagai penunjang. Ya untuk bagaimana memahami hukum-hukum Allah atau penggalian dari hukum-hukum Allah. Nah ini jadi tidak serta-merta hafal hadis langsung jadi ahli fikih, nggak itu tidak semua gitu ya. Jadi nggak bisa karbitan. Nggak bisa. Kalau kayak gini tetap saja ada upaya-upaya yang memang dilakukan secara intens, kajian-kajian gitu kan. Pertemuan terus. Kalau memang seorang peneliti nukod itu pasti dia akan menyisihkan waktu terbesarnya untuk di situ. Ya, maka sekali lagi tidak hanya serta merta ya
mudah begitu kan. Tidak. Wah, ini misalnya, wah ini pokoknya ada kategorinya atau udah berat itu kan. Tidak seenteng itu. Tidak seenteng itu gitu kan. Iya. Sekalipun dia hafal hadis, mohon maaf ya, belum tentu dia mengetahui bagaimana seluk-beluk di situ. Menjangkau seluruhnya. Menjangkau seluruhnya. Nah, ini berarti tugas yang tidak akan pernah berhenti. Iya, terus belajar. Terus belajar bagi siapapun mereka yang katakanlah sebagai orang yang dipandang sebagai ahli ilmu pun di dalam bidang ini nggak bisa berhenti belajarnya. Nggak bisa belajar berhenti. Sehingga ada terus dan terus mengcross-check dari kalau katakanlah dari istinbat hukum, penyimpulan penggalian hukum itu terus dicek gitu kan. Terus sehingga betul-betul ada perhatian yang kuat. Karena begini yang perlu kita ingat, ketika istinbatul ahkam ini bukan menentukan masalah pintar dan bodoh. Tapi akan menentukan benar dan tidak di hadapan Allah. Maka siapapun mereka yang beristihad ya, dan benar, maka Allah kasih dua pahala. Sementara yang dia beristihad kemudian salah, dia satu salah teh saya tenang aja. Kedua ilmu upayanya sudah ada, kemudian salah. Cekaloh teh salah ente kan gitu. Tapi upayanya ada, Allah kasih juga apresiasi. Karena dasarnya ilmu. Itu ujug-ujug mah gitu pannya teh apal hadisnya tidak tahu lah. Tujuannya ingin menang kalah. Tujuannya menang kalah, udah itu mah kan. Udah jangan dipikirin memikirkan istinbatul ahkam. Jadi ini demi kemaslahatan banyak orang. Karena ini akan mencoba mengungkap apa yang dimaksud di dalam hukum Allah bagi manusia, membumikan hukum Allah, ya kan gitu. Maka orang-orang inilah yang agak emang susah sih. Ya kalau ada yang harus dilestarikan. Harus dijagain. Karena dijagain, betul itu kan. Karena orang-orang yang memiliki kemampuan kapasitas ke arah situ emang jujur ya langka gitu kan. Aya ahli tafsir karena hadis kirang, hadis nama loto Quran minim, dua nana aya usul fikih bengkokan. Ya iya mah pengamatan sederhana. Memang tidak ada yang sempurna kan gitu. Tetapi ada upaya-upaya ke situ untuk dijangkau gitu. Ada nggak ke situ gitu kan? Jadi tidak bisa mencukupkan salah satunya gitu, tidak. Tetap harus ada perangkat keilmuan yang dipaham. Itulah syarat utamanya mah. Di luar itu yang mungkin bisa dianggap awam kalau bukan bidang mah. Ini misalnya abdi ngobrolkan ke dokter saya bidang awam abdi di bidang itu. Nyage benar saya cek batur. Punya ada hal yang lain ya. Tapi karena saya bukan di bidang itu ya saya juga awam. Bisa harus dipahami di bidang lain saya awam. Misalnya bidang teknologi, bidang kedokteran, nyabdi awam mengenai macam-macam ayawe atau sarangkungnya ieu kanggo kalau ngagak kanggo nambihan gitu. Bukan di mah wae aya. Tetapi itu harus jujur gitu. Lebih baik kita memperlihatkan apa adanya daripada diada-adain. Orang teh semampu adanya udah biarin aja. Jangan maksain begitu kan ingin kelihatan wah gitu. Wah liar gitu. Kelihatannya. Kalian bingung. Jadi bingung. Nah, itulah sederhananya. Jadi apapun kajiannya itu bidangnya itu tentu harus ditunjang dengan perangkat keilmuan yang memadai. Begitu tentu saja di samping pengalaman, diskusi, dialog itu kan untuk jadi ahli ilmu terutama fuqaha itu bukan setahun 2 tahun beres masan dan jadi kiai kan. Terlalu cepat ya. Atau modal broadcast bukan ini mah betul. Jadi yang ditampilkan itu betul-betul kepahamannya, bukan karena ini karena orang ini sohor, nggak bisa diukur di situ. Untuk menjangkau hukum-hukum Allah itu tidak di situ. Kadang-kadang ini memang sebagai sebuah saran ya, kritik sosial kita ya, sebagai saran atau kritik sosial. Kadang-kadang kita melihat dari situ saja ya. Kafar. Ya, oleh sebab ya, tanpa kita perhatikan bagaimana kapasitas keilmuannya di situ. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Mungkin orang dalam satu bidang tertentu bisa ngomong sama, punya persepsi, punya asumsi, punya pendapat. Tapi untuk memahami secara keilmuan punya nggak kan gitu? Kapasitas ke situ enggak, nyata saja rembling. Kurang diajar deh. Orang ngajak sarangan. Tetapi bagi seorang muslim, ahli ilmu, orang sebagai ahli ilmu dari ya, katakanlah dari orang-orang muslim tentu saja tidak harus merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Terus belajar dan belajar. Ulah dong yang namanya jadi ustaz diajarkan justru harus banyak belajar orang mah kan gitu. Cuman belajarnya beda sekalipun caranya beda gitu ya.
tetap saja ada upaya untuk meninggali ya. Itu sederhananya jawabannya. Wallahu a'lam. Iya, jangankan Baraya Cakra, jangankan ya untuk seorang ustadz gitu yang memang justru harus lebih belajar kembali gitu ya Ustadz ya. Kita ini yang istilahnya Ustadz ya masih hadir-hadir gitu kan di majelis taklim, itu nggak bisa istilahnya pulang dari majelis taklim merasa langsung paling soleh, ataupun juga misalkan udah hadir di majelis ini misalkan saya juga bisa jadi ustadz atau ustadah misalkan di luar, itu nggak bisa seperti itu juga gitu Ustadz dalam arti kata. Kalau mau belajar ngomong mangga. Iya. Tapi kalau mau belajar ilmu, belajar dulu dulu, habisin dulu tuh belajarnya gitu kan, betul-betul cari peluru dulu kan semuanya, sehingga kita udah persiapkan baru ya. Sebetulnya penyebutan katakanlah tadi itu sebagai sebuah penghormatan dan kepercayaan. Seharusnya semakin dipercaya dengan sebutan itu, kita harus benar-benar siap-siap diri tuh. Harus prepare ya, dengan kemampuan itu kan ya. Bukan hanya, nah inilah yang harus dipentingkan. Kenapa belajar itu harus dasarnya karena Allah, karena akan menghasilkan pandangan, fatwa ya, terhadap hukum Allah yang ikhlas. Kalau kita diajarnya nggak ikhlas, misalnya kamu dorongannya ya, sok diajar gak ngaji gerak, sok diajar hafid, hufad misalnya, tahfid, diajar hadis, mana jadi ustad. Jadi ustad mah jangan profesi ya tuh. Kalau profesional oke. Jadi seolah-olah cuman mohon maaf ya, seperti pengetahuan pada umumnya. Baca, sampaikan, enak atuh kan kayak gitu mahnya. Tak kedah ya kitab hadis tau. Nah ini sebagai upaya kita bareng-bareng ya. Betul, bagaimana pentingnya belajar dan belajar kepada siapapun sebetulnya. Khususnya mengkaji mungkin. Mengkaji ya, maksudnya pengkajian itu harus ada secara intens ya, harus ada di kelompok. Kan dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, seandainya ada sekelompok manusia ya tafaqahu fiddin, yang mereka itu tafakuh dalam urusan agama, memang itu adalah kewajiban fardu ain sebetulnya orang paham agama mah. Tidak bisa diwakilkan sesama. Tidak bisa dimaklun. Tidak bisa, oke ya. Nah itu upaya-upayanya saja ke situ. Ada enggak? Kalau ada ya mudah-mudahan Allah bimbing kita semua ya. Wallahu a'lam. Baik, sehingga ada sikap kehati-hatian juga ini mungkin ya Baraya Cakra, khususnya dalam bermedsos Ustaz di ya akhir-akhir ini gitu kan ya, yang dimana bermedsos dengan membawa misalkan ketentuan Islam. Wah ini hati-hati jangan sampai kita latah men-share gitu ya Ustaz, ataupun juga memposting gitu. Sementara kita sendiri belum paham ataupun belum diamalkan oleh kitanya, itu pun juga demikian ya Ustaz. Paling tidak kepahaman dulu apa yang kita sampaikan. Paling tidak gitu kan. Jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan ternyata mohon maaf ya itu keliru, kalau keburu kesebaran sama kita. Bahaya. Ini berbahaya juga. Maka oleh sebab itu setiap sesuatu hal apapun ini dalam Islam kan, informasi tentang keilmuan itu harus cross check dulu. Nggak ujuk-ujuk, wah ya ini bagus dalam pandangan kita. Quote of the day apa? Namanya? Quote of the day. The day ya. The day. Ternyata memang di situ ada pernyataan bermasalah. Ada sisipan. Ada sisipan yang memang secara agama ini nggak benar. Tetapi secara lahiriah, wah ini baik ya, bagus itu kan, menyentuh kan. Tetap ya pokoknya seperti itulah. Nah kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang nggak benar. Apalagi misalnya dalam hadis riwayat mending pas lu dikutip Bukhari Muslim di luar eta misalnya. Ya riwayat sadar jadi keyakinan. Wah ada hadisnya seperti ini. Nah ini yang harus dikembangkan, narasi keilmuan kayak gitu. Terima, baca, pelajari, pahami. Kalau perlu tanyakan, diskusikan. Nih ada pernyataan seperti ini. Itu budaya orang Muslim dulu kan, para sahabat seperti itu. Nggak seperti kalaupun ada informasi ditanya, benar nggak Rasul ngomong gitu? Itu sampai kayak gitu, bukan nggak percaya. Biasanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan bla bla bla. Ini orang sahabat nggak dengar, tanya. Benar Ibnu Abbas, misalnya kepada Ibnu Abbas, engkau mendengar seperti itu? Sampai ke situ kan, karena ini mengproses keilmuan, bukan menyangkut parameter pinter bodoh. Tapi kewahyuannya ya, itu. tapi ini benar yang akan disampaikan, karena ini mewakili hukum Allah. Kalau mewakili hukum Allah ya memang harus benar. Biarin kan mengatasnamakan Allah pakai berdasarkan hawahu kita. Nah ini yang oleh sebab itu ini saya sampaikan terakhir. Ada sebuah pernyataan dari Ibnu Abdul Bari dalam kitab Jami'ul Bayan wa Fadlih ya. Menyatakan kita sering kita sampaikan, idza akhbarta anillah fa akhbiruhum anillah. Apabila kamu menyampaikan suatu berita itu dari Allah, sampaikan saja dari Allah.
Harus jujur. Ulah mati Allah ya pendapat abdi. Pan legeg pun gitu. Iya. Kalau ini memang wa idza akhbarta an sunnati nabika fa akhbirhum an sunnati nabika. Kalau ini adalah berita, kamu dapat informasi dari sunnah Nabi, sampaikan dari sunnah Nabi. Oh iya, hadis Nabi ya. Tapi udah jelas. Ya. Da idza akhbarta an ra'ika, dan apabila kamu menghabarkan pendapat dari pendapatmu, fa akhbirhum an ra'ika, sampaikan pendapat saya. Pendapat pribadi, mau nerima jangan terserah. Ulah iya mah pendapat pribadi dianggap hadis. Waduh, hadis saya kira pendapat pribadi. Atau sudah ditolak. Nah, ini yang menjadi, itulah etika bagi seorang ahli ilmu, seorang muslim yang ahli ilmu, yang benar-benar dia khawatir dengan apa yang dia sampaikan tidak sesuai. Karena apa? Jangan salah, ngomongin hadis, pakemnya ada di situ. Man kadaba alayya falyatabawa adahu minan, siapa yang menyampaikan, membohongkan atas nama aku, maka bersiap-siaplah duduk di tempat duduk di neraka. Ada juga kalau ngomongin ayat, man pasarul Quran biroihi, hampir sama falyatabawa adahu minan, maka berhati-hatilah, maka tempat duduk di neraka. Namun keliru kan gitu. Wah, ini kan kacen tong we cenah. Salah. Justru kita harus berusaha di situ. Harus belajar kan gitu. Nah, ini pakem-pakemnya juga bisa apa yang harus kita perhatikan. Maka kita harus berhati-hati sekali lagi ya, hal-hal seperti itu, sehingga apa yang kita sampaikan betul. Ya, bisa mencerahkan kepada umat menjadi keyakinan yang benar. Khawatir hari ini ya informasi-informasi yang datang kita itu bercampur baur, Kang. Hadis palsu na seueur, nu sohina ge aya, nu petot na teh sakedik, nu doib seueur. Kalau kita lihat itu kan hal seperti ini, ya itulah bagaimana kita sikap seorang muslim harus fasalu ahla dzikri. Tanya dan tanya kepada mereka yang ahli ilmu ya. Wallahu a'lam. Ya, waktunya gitu ya, Ustaz ya, kalau misalkan ya kita dalam keilmuan ini gitu, berecak dalam mempelajari agama itu berantakan gitu ya, Ustaz ya, berantakan tidak tersusun. Kamal ya. Berantakan. Betulnya nanti gampang menyimpulkannya sesuai selera sendiri gitu ya, Ustaz. Nah, itu yang khawatir ya. Maka tentu saja ini kembali kepada upaya kita sebagai seorang muslim yang talabul ilmi. Ketika ada sesuatu hal, tanyakan saja. Mending tanya, tanya aja. Misalnya aduh, saya kalau nanya dia bisa kita sopan, enggak ada yang kayak gitu kan. Enggak. Sama kita mah kita mah enggak ada sih, silakan aja ya. Yes. Nabi aja kan gitu, sahabat naros, wah habis-habisan Kang. Sukan ente teh sopan ya ka uring cik Rasul teh. Apa nanya? Padahal yakin enggak Rasul bakal bener? Yakin. Namun nanya kita sahabat. Ini kan sahabat tetap nanya, ya Rasulullah, kaifa ya Rasulullah dan sebagainya. Sekalipun Rasul bener, yakin mah enggak ada yang salah, ada wahyu. Tapi Nabi dicecar juga dengan pertanyaan para sahabat, dengan kritisnya mereka para sahabat. Entah cing sopan atau naros. Kuring teh Nabi mau salah, lamun abdi yang bener mungkin kesalahan. Iya. Ayo Nabi mau mungkin. Nah itu, jadi sekarang timbul hadirkan sikap kritis, belajar yang kritis, karena ini sekali lagi menyangkut benar salah, bukan pintar bodoh. Itu satu. Yang kedua menyangkut diterima dan tidak ibadah. Itu masalah. Kalau cuman pintar bodoh banyak kan tanya masalah paling dicerca di dunia kan saya can paham udah selesai. Tapi kalau sampai ujungnya ke akhirat ngomonginnya makbul dan mardud dari suatu amal, diterima dan tertolak, itu bermasalah. Pikir ganda, harus pikir ganda kita, harus berpikir ulang. Allah, ini harus kayak gimana ya? Saya ada upaya yang lebih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, dan Ustaz, iya karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Saya pun. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak pada rekan yang sudah bergabung, dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Ya, Cahya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali masih dengan pembahasan terkait tentang fikul mar'ah sampai dengan hari Rabunya Balai Cakra. Ya, kita cukupkan saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak juga untuk Balai Cakra yang sudah bergabung di grup WhatsApp dan juga yang sudah streaming di kesempatan pagi hari ini. Ya, langsung saja saya mau bertugas Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.